Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa diberikan kepada kita. Pada saat ini kita berada di bulan Agustus, bulan yang sangat bersejarah, bulan yang sangat mengandung makna bagi kita semua, khususnya bagi bangsa Indonesia. Karena bulan inilah Indonesia secara pengakuan dunia merdeka, tepatnya tanggal 17 Agustus, insya Allah minggu depan. Dan tentu kenapa Allah menghendaki tanggal 17 di bulan Agustus, karena secara mayoritas para pahlawan bangsa itu dipelopori oleh umat Islam. Kalau mayoritas di Indonesia agamanya Islam, namun ada juga tokoh-tokoh lain dari agama yang lain juga. Nah, tentu bagi kita tanggal 17 Agustus sekali lagi bulan yang sakral karena merdekanya kita dari tangan penjajah. Tapi ingat ya, kita pun menggunakan bulan Hijriah bahwa 17 itu bagi kita sangat penting karena diingatkan dengan Isra Mi'raj 17 rakaat. Dan begitu pula tanggal 17 Ramadan Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Semoga kita memohon kepada Allah dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak hanya merdeka jasad kita semata, tapi lahiriah dan batinnya kita pun sempurna. Tidak hanya gembar-gembor kemerdekaan, rakyat kita pun merasakan ya keadilan dalam segala bidang. Karena jujur, kalau dalam hal pembangunan, dalam hal ekonomi kita ini sudah merdeka atau belum? Belum. Jujur belum. Kenapa? Ya, kita bisa membandingkanlah kehidupan para pejabat dengan rakyat itu masih jauh. Makanya kenapa ada lagu yang kaya makin kaya, yang miskin tambah nyungsep. Iya. Ya, infrastruktur ya di kota-kota itu agak lumayan, tapi di daerah itu terasa berat. Ya, jadi ingat, semoga kita semua ya, mari perjuangan ini belum selesai. Tetap Allah menyuruh kita untuk berjuang menegakkan keadilan, mewujudkan kemakmuran. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca dulu Qur'annya, ya, kita baca surat Al-Fatihah untuk diri kita, keluarga kita, dan para pahlawan bangsa dan agama di bumi persada Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ingat, kemerdekaan itu bukan hanya slogan, tapi harus dirasakan oleh semua umat manusia. Jadi salah satu tugas Nabi Muhammad yaitu memerangi perbudakan, memerangi kemiskinan, supaya manusia
manusia itu merasakan hidup bersama-sama makmur adil. Silahkan kita baca dulu Qurannya, surah 2 Al-Baqarah 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apa bukan Allah? Doa Nabi Ibrahim doa itu, Rabbi al-hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi Ibrahim memohon kepada Allah, kebetulan beliau itu hijrah membawa istrinya yang kedua Siti Hajar ke daerah Tandus, tidak ada kehidupan di sana, hanya padang pasir. Beliau berdoa, doanya apa Bu? Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dijawab nggak boleh tahu? Dijawab. Dan kepada orang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Ya, kemudian aku pasti di akhirat dia masuk neraka. Ini jadi Allah. Kalau kita lihat di Eropa, hari ini mungkin Cina lebih makmur, mereka nggak butuh ketimbang kita. Iya di Kabul, ya di Kabul kehidupan mereka maju. Nah sementara di kita mayoritas beragama Islam masih timpang. Kemerdekaan yang hari ini kita banggakan, apalagi peringati, selalu perlombaannya pun ketika peringatan Agustusan apa? Pasti lomba panjat pinang, makan kerupuk, kan itu. Ya, coba ya bapak-bapak pakai daster, kan hanya meriah begitu aja. Padahal ya kemerdekaan ini sekali lagi bukan milik para penguasa, milik ya orang politik, tapi milik semua bangsa. Ya, jadi ingat, mari kita melanjutkan perjuangan para leluhur kita, para pahlawan bangsa. Salah satunya tugas kita, walaupun kita hari ini bukan siapa-siapa, mengurangi kemiskinan, ya tidak harus jauh-jauh, ya minimal yang terdekat dengan kita. Ya, ini perintah Allah bagi kita, surat 4 ayat 75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Ayat ini berlaku sampai hari ini enggak, Bu? Ayat ini apakah hanya nenek moyang kita aja yang berperang melawan penjajah? Kan enggak, Bu? Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang lemah, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak? Ya, yang berdoa apa doanya, Bu? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah. Apa, Bu? Apa harus pindah tempat kita? Keluarkan dari kebodohan, keluarkan dari kemiskinan,
dan berilah kami pertolongan. Jadi ingat, peperangan hari ini bukan lagi kita memikul senjata, ya. Misi yang utama minadzulumati ilal nur. Gimana caranya kita ini dapat pencerahan, dapat semangat hidup, dapat kesadaran. Jadi kata Allah, kita diberi tempat yang luar biasa aman, negerinya indah dan subur, tinggal kita sebagai rakyatnya. Ya, jadi ingat, kalimat ini, ayat ini bukan hanya untuk tentara saja, bukan untuk para pejabat saja, untuk kita pun tetap berlaku. Gimana Bu? Nah kata Allah, tidak harus kita, silahkan yang mampu. Seperti kalau program MBG itu Bu, dikerjakan sungguh-sungguh, itu mewujudkan surat Al-Maun enggak Bu? Iya, kan saya ya udah berapa banyak pejabat yang akhirnya ketangkap Bu sama jaksa sama KPK. Ya, haknya fakir miskin, haknya anak-anak disunatkan kebanyakan. Bukan kita tidak menyetujui MBG. Nah yang hari ini belum tersentuh juga Bu, tadi tidak sesuai dengan nama apa Bu? Makanan bergizi. Kan MBG Bu, betul nggak? MBG itu singkatannya apa Bu? Kan ada kalimat gizinya Bu. Kalau satu porsi menurut Ibu 7.000, ada gizinya nggak itu anak? Enggak Bu. Ini yang disayangkan, ya, jatahnya 10.000, prakteknya, nah itu banyak sunatannya, ya, ini yang disayangkan. Silakan, karena dengan MBG itu kalau berjalan benar Bu, itu menggerakkan ekonomi juga nggak Bu? Iya, ya sayur mayur beli, ya masyarakat Bu, pedagang, ya peredaran ekonomi jalan, kan itu, ya makanya kata Allah. Ya, tentu bagi kita yang hari ini yang Ibu punya apa dapur MBG silahkan, ya, tapi niatkan ibadah, bukan ngejar-ngejar proyek dan stres. Ya, kenapa? Kita berhayal satu porsi dapat 1.000, Ibu dikasih ya sehari 2.000 porsi, berarti berapa? 20 juta ini. Ya kan hayalannya, pas prakteknya banyak sunat kanan sunat kiri. Nah, ini ya, jadi ingat hari ini Allah memerintahkan kepada kita surat 59 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Antara kasat fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Maunya Allah Bu, tugas kita harus ada orang pertengahan kan? Tugasnya apa Bu? Berjuangnya agar harta jangan beredar di antara orang kaya saja. Berarti tugas Ibu berteman tidak hanya Bu di antara kita. Siapa tahu Ibu banyak teman konglomerat, Bu duitnya bingung ngabisin Bu, ya Ibu pun harus punya data base orang-orang yang lemah. Banyak guru ngaji Bu di kampung-kampung, banyak alat fasilitas umum di daerah-daerah, ya nggak punya MCK, jembatan rusak, jalan rusak, sementara uang mereka Bu bukan lagi ratusan juta, berapa Bu kemarin aja ketangkap? Hampir 0,5 miliar, belum emasnya, belum dolarnya. Bu coba dipegang oleh satu orang. Apakah itu milik sendiri atau memang mereka bersama-sama nyimpen uang negara untuk kelompok mereka? Allah.
Yang jelas perintahnya agar harta jangan beredar di antara orang kaya saja. Silakan terus. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Jadi apa Bu kata Allah? Tugas kita perannya hari ini apa Bu? Gimana ibu kita semua siapa tahu punya keluarga yang mapan, yang kelebihan hartanya luar biasa, harus kita dorong untuk peduli kepada masyarakat yang lemah. Tidak harus jauh-jauh, minimal kerabat kita. Apalagi mohon maaf hari ini pejabat yang sedang berkuasa bisa menggunakan dana negara hasil dari pajak yang rakyat kumpulkan, yang kita kumpulkan untuk menolong yang lemah. Ini yang belum terjadi Bu. Hari ini kemerdekaan ekonomi di Indonesia belum dirasakan oleh semuanya. Nah, tinggal bagi kita sekali lagi, apakah walaupun kita bukan siapa-siapa, bukan pengusaha, bukan konglomerat, bukan pejabat, kira-kira masih bisa nggak Bu melaksanakan ayat ini? Bisa. Standarnya siapa Bu? Nggak harus jauh-jauh. Kata Allah SOS Bu. Satu orang aja kamu bisa menolong Bu, bisa membantu. Ya, itu aja di hadapan Allah nilainya tinggi Bu. Surat 5 ayat surat 5 ayat ini apa? Bahwa kata Allah ya, surat 5 ayat 32. Allah tidak menuntut harus ibu satu pulau, tidak harus ibu nuntut ya satu kecamatan. Mampu kita satu aja, itu udah luar biasa di hadapan Allah. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Bu, penghargaan Allah kepada ibu. Ibu tidak bisa membantu satu desa, tidak bisa membantu satu kampung. Satu orang aja Bu, kita merdekakan, kita sekolahkan itu anak, Bu, kita angkat derajatnya. Di hadapan Allah ibu membantu berapa orang? Dianggap ibu membantu berapa Bu? Semua manusia, luar biasa. Kata Allah nggak harus jauh-jauh, nggak harus banyak-banyak, satu aja kamu tolong, ya. Allah anggap kamu sudah menolong semua manusia. Nah kebalikannya Bu, kalau kita jiwa perusak Bu, ya, kita ini jiwa serakah, satu aja kita yang kita zolimi Bu sebagai hamba Allah, satu aja orang yang kita persulit, di hadapan Allah kita membunuh berapa orang? Semua, kan luar biasa. Kira-kira kita ingin disebut oleh Allah pembunuh kelas kakap, atau Bu kita ini orang yang tadi beramal yang seluruh manusia? Nah, bolak-balik tergantung kita. Jadi mari kesempatan kita ya sesuai doanya Nabi Ibrahim tadi, Rabbi al-hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarot. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, masyarakatnya sejahtera, yang miskin semakin berkurang, yang bodoh semakin berkurang, sehingga bersama-sama merasakan nikmat kemerdekaan. Nah itu sebagai pembuka Bu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ya makna sumpah Allah di dalam Al-Quran. Ya, itu
Itu bahasa Arabnya kalau sumpah apa? Qasam. Ya kan? Jadi ada ayat-ayat yang diawali dengan huruf qasam. Huruf qasam itu apa ya? Huruf sumpah. Wawu, ta, ya, ba, wallahi, tallahi, ya, billahi, itu bu, ya itu sumpah. Nah, sumpah pun macam-macam bu. Ada sumpahnya Allah, ada sumpahnya manusia, ada sumpahnya malaikat, bu, ada sumpahnya iblis, ya. Nah ingat, jadi kita pun punya sumpah, ya. Apalagi kita lihat para pejabat sebelum dilantik disumpah dulu nggak bu? Itu namanya sumpah jabatan. Ketika ibu menjadi saksi di pengadilan, ibu pun pasti disumpah dulu nggak bu? Iya, karena untuk kebenaran, ya. Nah, jadi ingat, sumpah itu macam-macam di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melihat makna sumpah, bu, ya, dari konteks ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi ingat bahwa sumpah ini merupakan gaya bahasa Al-Quran untuk menegakkan kebenaran, ya. Jadi untuk menjelaskan pokok-pokok keimanan, ya. Jadi supaya apa? Nah, kita yang meyakini Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, ya, karena konteksnya nanti, ya, dari sumpah-sumpah itu macam-macam, ya. Jadi jawaban-jawaban isi sumpah itu apa pokoknya? Itu yang harus kita pahami. Jadi di dalam Quran itu macam-macam, ya. Jadi Allah menjelaskan dengan sumpah, karena diawali dengan sumpah, maka ketika kita membaca ayat yang kita baca itu bukan hanya sekedar baca, kan tidak? Ketika ibu jualan pakai kalimat wallahi, wallahi ini barang bagus, apa maksud itu? Berarti barang ini ibu nggak bohong, kualitasnya bagus. Ketika ada orang tadi dijadikan saksi, wallahi saya melihat orang itu begini, berarti orang itu dijamin jujurnya nggak? Iya, kan itu. Ya, maka itulah kalau kita jadi saksi, disumpah, terus kita berbohong, maka dosanya kembali kepada siapa? Kita yang bohong. Dan itulah makanya ada di situ pun apa hukuman bagi orang yang mengingkari janji ataupun sumpah palsu. Nah, itu ada hukumannya. Nah, di dalam Quran sekali lagi bahwa sumpah ini penting, ya, sebagai makna yang harus kita pelajari. Karena apa? Karena tadi kata Allah, tolong Quran ini jangan hanya sebagai apa? Pajangan. Jangan hanya sekedar kita membacanya. Allah menekankan penting kita pahami dan kita amalkan. Nah, kalimat sumpah di dalam Quran konteksnya itu banyaknya di ayat-ayat pendek apa? Ya, juz amma. Ya, tapi dari surat 36 Yasin itu sudah mulai. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, wawunya di situ apa, Bu? Itu bukan wawu qasam. Ya, itu bukan wawu atau bukan menyadar, tapi adalah demi. Ya, jadi wawu itu ada makna dan atau ada juga demi. Ya, jadi kan kita bisa cek nanti konteks ayat-ayatnya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa ketika kita mempelajari Quran, jangan hanya sekedar membaca, silahkan membaca itu kita perbagus, tapi perintahnya Allah harus kita perhatikan. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Apa Bu? Wa idza quri'al Qur'an
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila baca Quran, tolong apa ibu? Dengarkanlah. Apakah ibu mendengarkan ayat Al-Quran harus lagi pengajian rame-rame aja bu? Enggak. Berarti ketika ibu di rumah belajar sendiri, ibu harus mendengarkan ayat yang ibu baca sendiri kan? Iya. Begitu pula apakah ketika ibu suruh memperhatikan ayat Al-Quran harus dikasih tahu dulu sama ustaz? Ya enggak. Baik sendiri ataupun kita rame-rame belajar, bu, tolong gunakan pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran. Karena kalimatnya apabila baca Quran dengarkan, perhatikan, la'allakum turhamun, nanti kamu dapat rahmat. Jadi kalau ibu rajin pengajian, tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran, dikasih rahmat nggak sama Allah? Enggak. Apalagi kata Allah tidak pakai akal, ya, kita tidak dapat pelajaran. Surat 38 ayat 29. Ayat 29. Ya, surat 38 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi supaya ibu bisa mengambil pelajaran, siapapun gurunya, syaratnya apa bu? Harus gunakan apa bu? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi supaya ilmu kita bertambah terus, ketika mempelajari Quran, maka kita harus menggunakan apa bu? Akal. Mari kita gunakan tadi sekali lagi pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran. Insya Allah, kebanyakan manusia tidak yakin dengan hari berbangkit. Tidak yakin, mati dikubur beres, ngapain sih? Sehingga menganggap dunia yang hari ini dia rasakan adalah surga yang abadi. Walaupun banyak orang yang sudah meninggal, bu, lihat yang kuburan, tidak tertutup hatinya, tertutup. Nah sehingga untuk meyakinkan, Allah sendiri mengatakan, ya, aku bersumpah atas diriku. Silakan kita baca surat 19 ayat 67 dan 68. Ya, surat 19 ayat 67-68. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu,
padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Terus 68-nya? Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Nah, jadi apa kok? Ada kalimat sumpahnya Allah nggak sendiri? Di sini kalimatnya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an. Dan tidakkah manusia itu memikirkan apa Bu? Tentang diri kita masing-masing. Apa yang dipikirin? Dahulu kamu tidak ada. Dahulu kamu bukan siapa-siapa. Jangankan hari ini punya gelar banyak, nama pun enggak punya. Kan itu kata Allah. Ya, jadi kata Allah kamu dahulu tidak ada, kok sekarang ada. Yang mengadakan kita siapa? Berarti walaupun kita sudah tidak ada secara kasat mata hidup di alam dunia, bagi Allah mudah nggak mengadakan kembali. Nah, maka itu Allah bersumpah 68-nya. Fawa rabbuka. Nah, Allah bersumpah dengan dirinya, Bu. Maka demi Tuhanmu. Nah, kalimat waw qasam ini. Fawa rabbuka. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan dikumpulkan mereka bersama setan. Jadi ketika kita kafir tidak yakin kepada negeri akhirat, maka dibangkitkannya bersama siapa? Bukan lagi bersama anak, bukan bersama suami, bukan bersama teman yang soleh, tapi bersama setan. Karena diawali dengan waw qasam, waw sumpah, pasti akan terjadi kayak gini. Pasti kata. Ya, jadi ingat itulah fungsi dari penegasan sumpah. Ya, jadi untuk meyakinkan kepada kita pasti kamu akan dibangkitkan oleh Allah hidup kembali, tapi dikumpulkan dengan setan. Hari ini setan tidak kelihatan, dia bermain dengan kolbu kita, yuwaswisu fi sudurinnas. Tapi nanti depan belakang kiri kanan kita itu dikuasai oleh mereka. Ya, disiksa juga oleh mereka, disakiti oleh mereka. Jadi kenapa sampai seperti itu? Ya, sumpahnya Allah. Ya, karena kata Allah tadi kebanyakan manusia tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Ya, maka diulangi lagi surat 70 ayat 40 dan 41. Ini masih Allah bersumpah ini. Ini contohnya, Bu. Fala uqsimu. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu untuk mengganti mereka dengan kami yang lebih baik dari mereka. Nah, sampai 42-nya, Bu ya. Terus. Dan kami tidak dapat dikalahkan. Maka biarlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Jadi yang bersumpah di sini siapa, Bu? Allah. Apa, Bu? Mereka kebanyakan tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Maka kata Allah, biarkan mereka hidup bebas, diperbudak oleh keinginannya, oleh hawa nafsunya. Ya, jadi ingat kenapa kok sampai begitu? Karena mereka menganggap ya kalau udah mati beres lah dikubur, jadi cacing, ngapain repot-repot. Banyak tidak orang begitu? Banyak. Ya, menganggap remeh berita dari Al-Qur'an. Ya, mereka dengar tapi tidak mendengarkan. Mereka memperhatikan tapi tidak masuk ke hati. Ini ya contohnya di Quran ini ya, sampai Allah membuat ancaman surat 45 Al-Jathiyah ayat 24 sampai 26.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Banyak tidak pemahaman seperti sekarang ini yang kita dapatkan. Apa Bu? Kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan dunia saja. Kita mati, kalau mati udahlah dikubur, ngapain repot-repot kan itu Bu? Ya, tidak yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi sehingga apa? Karena mereka tidak meyakini akan negeri akhirat, tidak yakin ada pertanggungjawaban, apapun yang mereka kerjakan itu menghalalkan segala cara. Nah ini kata Allah, ya ucapannya luar biasa. Kalau seandainya ini yang ngomong bos kita, yang ngomong suami kita, yang ngomong tokoh kita, kira-kira rakyat mudah terpengaruh kan? Pasti banyak pengikutnya nggak Bu? Iya. Kalau konglomeratnya ngomong, Bu pasti. Lu udahlah, lu ngapain mikirin akhirat? Udah nih, gua modalin lu mau apa? Mau gonta ganti pasangan kek, mau makan apa, mau judi di mana nih modalnya? Bu, kita dikasih dunia, kita pun akan goncang nggak? Pasti. Nah ini kata Allah, ya hati-hati. Banyak orang-orang yang dikasih kelebihan dunia, ujiannya nih Bu, menganggap kesenangan itu hanya di dunia. Lanjut terus 25-nya. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Nah 26-nya. Katakanlah Allah yang menghidupkan, kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa Bu kata Allah ujung ayatnya? Kebanyakan manusia apa Bu? Tidak tahu. Maka itulah kenapa Allah tadi di surat Maryam 19 ayat 67 dan 68 Bu, ayat ini menyuruh kita berpikir, mengingat-ingat. Awala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'an. Fawa rabbika, maka demi Tuhanmu. Nah Allah bersumpah dengan dirinya. Fawa rabbika, maka demi Tuhanmu, aku sanggup menghidupkan kamu. Jangankan kamu hidup, kata Allah, ya biasa-biasa aja, sempurna lebih dari dunia aku sanggup. Walaupun nantinya kamu dibakar, abunya dibuang ke laut. Maka Allah bersumpah di sini, maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka. Bagi orang yang sudah meyakini kebangkitan, Bu, apa Bu? Bersama setan. Nauzubillah min dzalik. Jadi konteks dari sumpahnya Allah, ya intinya meyakinkan kepada kita apa Bu? Jangan ragu dengan hari berbangkit. Harus kita yakini. Maka itulah kata Allah, kalau kamu tidak yakin akan negeri akhirat, walaupun kamu baik 1000 kali, dapat penghargaan dari dunia, dari pemerintah, karena kamu peduli kepada orang-orang miskin, peduli kepada negara. Tapi kalau tanpa iman kepada akhirat, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh enggak? Enggak, kata Allah. Surat 18 ayat 103 sampai 105.
itu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Gimana Bu? Allah memberitahukan kepada kita, tahukah kamu orang yang paling rugi amalnya, orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa dia Bu? Dia berbuat baik, menyangka dirinya jadi orang baik, tapi dia kufur, tidak percaya kepada apa Bu? Ayat-ayat Allah. Yang kedua, tidak yakin akan berjumpa dengan Allah. Siapapun orang itu Bu, jangankan yang nyumbang biasa-biasa saja, setengah harganya Bu, di dunia ini dia berikan kepada orang, tapi dasarnya tidak beriman kepada Allah, Allah catat sebagai amal soleh nggak Bu? Allah catat sebagai bekal untuk di akhirat nggak Bu? Enggak. Gara-gara apa Bu? Dia tidak yakin akan negeri akhirat. Karena kata Allah pasti kebangkitan itu akan terjadi. Ya, di situ Allah menggunakan kalimat sumpah dengan dirinya. Yang kedua Bu, Allah bersumpah dengan ayat-ayatnya, meyakinkan kepada kita bahwa Quran yang kamu baca jangan hanya sekedar dibaca, tapi di dalam ayat itu ada maknanya, ada pelajaran yang harus kamu dapatkan. Yang kedua, Allah bersumpah dengan ayat-ayatnya Bu. Surat Yasin ayat 1 dan 2. Ini banyak diulang-ulang. Ya, sampai 6. Surat Yasin ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Nah, jadi itu sumpah nggak Bu? Apa Bu isi sumpahnya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Waw di situ maknanya waw qasam. Ya, jadi kalau belajar bahasa Arab, kalau ada waw atau itu maknanya dan, menjelaskan satu kata dengan yang lain. Tapi kalau waw berdiri sendiri itu waw qasam. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mengandung hikmah. Terus, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. jadi apa Bu? Makna Yasin wal Qur'anil Hakim itu apa Bu? Penegasan Allah nggak Bu? Bahwa di dalam ayat yang dibaca itu banyak mengandung hikmah nggak Bu? Iya, kan itu. Ya, diingat kata Allah, Allah meyakinkan kepada kita bahwa tadi Quran itu banyak sumpahnya Allah. Apa maksudnya sumpah? Tadi Bu, ya, merupakan gaya bahasa untuk menegaskan suatu kebenaran atau pokok-pokok keimanan. Ya, jadi penekanan agar si pembaca tidak hanya sekedar membaca biasa aja, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak mengandung hikmah. Diulangi lagi Bu. Ya, ini banyak ayatnya. Kita baca surat 46, surat 44 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang berkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Jadi apa? Pada malam itu dijelaskan
yaitu urusan dan isi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Nah, jadi Allah meyakinkan apa Bu? Quran yang hari ini kita pelajari ini mukjizat yang luar biasa dari Allah. Iya. Bahkan tadi kata Allah bersumpah di samping dengan ayatnya di dalam Al-Quran dengan fenomena alam, termasuk dengan diri kita, yang meyakinkan kepada kita dan jangan dianggap remeh ini Quran. Berapa banyak manusia menganggap remeh, menganggap bacaan biasa, akhirnya apa yang terjadi? Ya, azabnya, kutukannya tidak hanya di akhirat, dunia pun akan dirasakan. Surat 56 ayat 75 sampai 81. Ya, surat 75, surat 56, surat 56 ayat 75 sampai 81. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari 75 dulu. Ya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan fenomena alam. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran? Bu, diulang-ulang banyak sekali ini ayat tentang sumpahnya Allah tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, sumpahnya tadi di sini ditegaskan bahwa kata Allah sumpah ini sumpah main-main atau sumpah yang besar. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, Bu, azim, kalau kamu tahu. Apa isi sumpahnya, Bu? Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Ya, Bu, Quran sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Tanzilu min rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, penyakit manusia apa, Bu? Ini intinya. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Kalau Ibu ada orang yang ngomong, Bu, dianggap remeh, kira-kira Ibu dengerin serius atau pura-pura denger? Kan gak fokus. Ya, berarti ketika kita belajar Quran harus memaksimalkan anggota badan kita, gak, Bu? Harus kita bisa, Bu, mendapat pelajaran tidak apa yang kita baca? Karena diawali dari sumpahnya Allah. Ya, jadi berarti Quran itu luar biasa, Bu, bukan sembarangan. Ya, Allah bersumpah dengan fenomena alam, selalu disebut oleh Allah. Ya, termasuk Allah bersumpah dengan di dalam diri kita. Apa? Hanya meyakinkan kepada kita bahwa kitab Al-Quran yang kamu pelajari ini luar biasa. Walaupun betul yang menerima wahyu itu Nabi Muhammad. Ketika kita meragukan Nabi Muhammad, Bu, apapun cerita Quran, Bu, akhirnya biasa banget. Iya, ketika menganggap Nabi Muhammad tukang dongeng, tukang sihir, walaupun ayat Quran yang kita baca bisa diterima
terima dengan akal kita, maka iman kita bisa nerima nggak? Enggak. Maka itulah kata Allah, supaya kamu yakin dengan ayat-ayatku, aku garansi walaupun Nabi Muhammad itu punya hawa nafsu, dia sudah terjaga. Surat 69 ayat 38 sampai 48. Ya, surat 69 ayat 38 sampai 48. Ya kan lu pakai mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Berarti sumpahnya dengan diri kita masing-masing kayak gini. Fala uqsimu bima tubsirun. Jadi mata ibu ketika melihat itu disumpahin Allah. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Terus? Dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Jadi isi sumpahnya Pak, Quran yang kamu baca ini yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad apa Bu? Karim apa Bu? Rasulnya pun enggak sembarangan. Rasulnya pun terkenal sidik, amanah, patonah, tablignya. Terus? Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Terus? Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan ancaman bagi siapa? Nabi Muhammad atau yang dari bawah itu. Jadi isi sumpahnya apa Bu? Kalau sekiranya Nabi Muhammad mengada-ngada, berdusta, nambah-nambahin ayat atau menyembunyikan ayat, Bu, ancamannya apa Bu? Kupotong urat tali jantungnya. Dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi, walaupun kita membela Nabi Muhammad, kalau Allah mau menghukum nggak bisa ditolak. Ya, tapi terjadi kayak ini? Enggak. Ini ayat garansi Allah. Ketika kita meragukan tentang Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad manusia biasa, dia juga punya hawa nafsu. Apa yakin Quran ini ya tidak ada intervensi oleh dia, kan itu? Ya, maka itulah di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulun Karim. Apa Bu? Rasul yang sangat mulia, Rasul yang terjaga. Innahu laqaulu Rasulin Karim. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya, bahkan Allah tadi mengancam. Kira-kira Bu, ketika Nabi Muhammad mendapat ancaman seperti ini senang nggak Bu? Takut. Ya, kalau takut sama orang kita bisa kabur, takut sama orang kita bisa ngumpet. Kalau takut sama Allah gimana?
in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi berarti Quran ini yakin kalam Allah. Itu maka itulah kata Allah, aku bersumpah fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, dengan apa yang tidak kamu lihat. Apa isi sumpahnya? Al-Quran itu benar-benar wahyuku, aku turunkan kepada Rasul yang mulia. Itu sumpahnya, ya. Jadi dengan fenomena alam. Dibaca lagi Bu, bahwa kata Allah, jadi supaya tambah yakin manusia, ya, dengan sumpah tadi, ya, bahwa Al-Quran itu benar-benar, ya, yang bawanya pun bukan sembarangan, ya, yang bawa Al-Quran ini bukan sembarangan, tapi malaikat pilihan Allah, ya. Surat 81 ya. Surat 81 ayat 15 sampai 19. Surat 81 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan memiliki arasy. 21-nya yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Nah, Bu, Allah bersumpah banyak yang ini, ya. Fala uqsimu bil khonnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Wal jawaril kunnas, yang beredar dan yang terbenam. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Wa subhi idza tanafas, demi waktu subuh apabila fajar telah menyingsing. Apa Bu isi sumpahnya Bu? Innahu laqaulu rasulin karim. Sama kan dengan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, dibawa oleh Rasul yang mulia, yang di sana di alam malaikat itu sama malaikat Jibril patuh semuanya. Ya, jadi ingat, inilah sumpahnya Allah. Apa isi sumpahnya Bu? Meyakinkan kepada kita Quran itu bacaan mulia, diturunkan kepada Rasul yang mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia. Apakah kamu masih menganggap remeh saja Al-Quran ini? Bolak-balik kita sekarang yang menjawab, masih meragukankah atau kita tambah yakin? Ya, maka itulah Allah meyakinkan kepada kita dengan ayat-ayat yang tadi. Isinya apa Bu? Ya, surat 6, 114, 115. Surat 6, 114, 115. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Nah, secara kalau rinci detail nggak? Setelah apapun masalahnya ada nggak di Quran? Ada, ya kan? Secara rinci. Makanya bahkan lagi tadi gaya bahasanya ada penekanan, meyakinkan kepada kita, Quran itu benar-benar garansinya langsung Allah. Terus Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar.
ketika ibu mempelajari Quran, modalnya apa bu? Iman, jangan ragu. Ya, terus? Dan telah sempurna firman Tuhan Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi ingat bu, kenapa di Quran ada sumpah? Tadi isi sumpahnya meyakinkan kepada kita bahwa ayat Al-Quran ini jangan ragu. Bahkan karena Quran ini konteksnya untuk seluruh manusia, ada basoirul linnas. Allah garansi sampai yaumil kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi pertanyaannya bu, walaupun ada janji-janji Allah di dalam Al-Quran, apakah manusia 100% itu mengimani bu? Enggak, harus ikhlas kita. Ya, walaupun ibu berjuang dakwah mengajak kepada manusia, bu, ya, mengajak supaya meyakini, mengamalkan, bu, mensiarkan Al-Quran. Apa yakin manusia berbondong-bondong mau mengimani Quran? Enggak bu. Nah inilah kita pun harus berlapang dada. Surat 12 ayat 103. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Apa bu? Mayoritas manusia walaupun ada ayat-ayat tentang sumpah Allah untuk meyakinkan kepada kita selaku manusia agar beriman, tapi bu, kodalnya apa bu? Ketentuannya bu? Wama aksaron nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkan. Kan ini dengan sumpahnya Allah, masih sikap kau percaya ini Quran digaransi oleh Allah bahwa ini turun dari malaikat yang terpercaya. Nabi Muhammad pun terkenal sidik, amanah, fatona, tablignya. Bu, ya, kira-kira gimana bu? Kenapa manusia itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada ayat-ayatnya? Bahkan ada ancaman tadi. Tahukah kamu orang yang merugi? Ya, dia beramal di dunia baik, tapi dihapus Allah. Kenapa? Gara-gara tidak yakin dengan ayat-ayat Al-Quran. Kan itu kata Allah. Ya, dan sekali lagi, kebanyakan manusia tidak beriman walaupun kamu menginginkannya. Tapi tadi bu, kita ini mau ikut kebanyakan atau mau ikut Allah? Berarti kalau ibu ikut Allah siap sendiri nggak? Iya kan itu kan Allah. Ya, jadi belajar Quran dibutuhkan tuh kesadaran, dibutuhkan bu tadi kita ini kesadaran hidup yang abadi. Kalau kita terbuai, terhipnotis dengan duniawi yang hari ini, pasti kita bakalnya banyak. Mudah batal. Kenapa? Karena pasti ada orang yang rezekinya, kesenangannya luar biasa dibanding kita. Nah, itu masih terserah apa yang kata Allah. Jadi Quran itu hanya menyadarkan hidup kita. Kamu kalau ingin selamat ikuti Quran, itu untuk kamu sendiri. Kalau kamu ingin celaka, jauhi Quran. Ya, surat 10 ayat 180 sampai 109.
barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Nah, jadi apa Bu? Quran itu mendewasakan kita nggak Bu? Karena akal manusia tidak mau disuruh Bu, hanya disuruh berpikir dan memilih. Katakanlah Muhammad, kebenaran Al-Quran sudah datang kepadamu. Barang siapa dia mengikuti kamu, mengikuti ayat Al-Quran itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, nanti yang nanggung siapa Bu? Jadi bolak-balik hidup sekarang terserah siapa Bu? Bukan terserah Allah, terserah kita. Allah sudah menyajikan banyak dengan Bu tadi sumpah-sumpahnya agar manusia menambah keimanan, agar penegasan dari Quran itu luar biasa. Tapi selanjutnya sekali lagi dari kata Allah, manusia dikasih kebebasan mutlak. Ya, maka itulah yang pertama belajar Quran Bu apa? Mari lebarkan hati kita, hidupkan hati kita. Karena Quran itu sekali lagi bukan kepintaran bahasa Arabnya yang diutamakan, tapi kepentingan hati. Itulah janji Allah. Dan begitu pula kata Allah, Nabi Muhammad bisa ngajarin orang bukan karena orang itu sekali lagi pintarnya, tapi bersih hatinya, tapi hidup hatinya. Surat 36 Yasin ayat 69 dan 70. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ya, Nabi Muhammad bisa mengajarin manusia kalau manusianya apa? Pintar, tokoh, banyak duit, atau hatinya bersih. Contohnya ada sahabat Nabi di Quran maktum, ya buta, tapi karena hatinya bersih, lebih mudah dapat hidayah tidak Bu dari pamannya Abu Thalib yang ngomongnya santun, ya kan? Abu Thalib itu omongannya baik, santun, bijaksana, tapi karena dia lebih mengutamakan penghargaan sosial dari masyarakat, dia nolak Islam secara lembut. Ya, begitu pula kata Allah tadi, ya Bilal walaupun budak, hatinya bersih, dia sangat patuh nggak kepada Rasul. Nah ini, kami tidak mengajarkan syair ke Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Quran itu bukan syair, tidak layak kami mengajarkan syair. Tapi Quran itu peringatan bagi seluruh manusia. Begitu pula Allah tegaskan, Nabi Muhammad bisa memberi peringatan kepada siapa Bu? Orang yang hidup hati. Walaupun kita hari ini tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, kalau hati ibu lapang, hati ibu bersih, maka bagi Allah mudah tidak menambahkan ilmu kepada kita. Iya, maka itulah yang diminta ketika kita doa pun seperti Nabi Musa, Robbi Sofri Sodri. Ya, ingin dilapangkan apa Bu? Dada kita dulu, hati kita dulu. Wa yasirli amri, baru urusan kita pun dimudah. Ya, jadi ingat kalau ucapan kita pun tidak berat. Insya Allah mari lapangkan dada kita untuk menerima ayat-ayat Al-Quran. Jadi Allah bersumpah dengan apa Bu? Ayat Al-Quran dan fenomena alam. Ya, untuk apa? Isinya di ayat yang kita baca meyakinkan Al-Quran itu mukjizat yang agung. Ya, yang luar biasa akan berlaku sepanjang zaman. Yang berikutnya Bu, Allah bersumpah dengan apa Bu? Dengan diri kita. Ya, dengan diri kita, dengan manusia. Surah 75 ayat 1 sampai 5.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesal dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia tidak membuat maksiat terus-menerus. Apa bu? La uqsimu biyaumil kiamat. Aku bersumpah dengan apa bu? Hari kiamat. Wala uqsimu binafsil lawamah. Aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri. Apa bu? Kita ini tadi kebanyakan manusia tidak yakin akan ada kebangkitan. Ayah sabul insanu ala najma'a idoma. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala anusawi banana. Bahkan kami mampu menyusun apa bu? Kembali apa bu? Jari jemari. Walaupun ada orang matinya kecelakaan, matinya dibom, matinya bahkan bu, jasadnya dibakar, abunya dibuang ke laut. Bagi Allah mudah nggak bu membangkitkan? Gampang kan? Ya. Tapi sekali lagi kebanyakan manusia apa bu? Nggak yakin. Kan itu. Ya, jadi ingat ayat ini Allah bersumpah dengan banyak manusia yang menyesali dirinya. Gara-gara apa bu? Dia tidak meyakini akan negeri akhirat. Bahkan Allah meyakinkan kebangkitan itu mudah, ya, ringan, bu, tidak harus repot-repot lagi lewat rahim seorang ibu. Nggak usah kata Allah, ya, kami sanggup membangkitkan jari jemari dengan sempurna, dan itu mudah bagi Allah, ya. Jadi ingat, bagi kita, ya, berat, tapi bagi Allah mudah kata Allah, ya. Jadi ingat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kata Allah apalagi tadi yang tidak ada menjadi ada mudah nggak? Mudah. Yang sudah ada menjadi ada kembali lebih gampang nggak? Udah ada komponennya. Surah 30 ayat 27. Surah 30 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa bu? Menghidupkan kembali apa bu? Hah? Berat atau mudah bu? Surah 30 ayat 27. Apa bu? Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu apa bu? Lebih mudah. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Bu, ya, menghidupkan kembali itu gampang. Tidak harus nunggu 9 bulan di dalam rahim, bu. Gak usah kata Allah, gampang kok. Satu kali kun fayakun jadi bu. Kalau ibu sudah hidup di alam dunia, ya, kalau ibu sudah merasakan di dunia dan pernah jadi manusia, kalau ingin hidup lagi kata Allah tidak harus melalui pengertian reinkarnasi seperti bu ayam. Kalau ayam kan telur dulu baru jadi ayam, bertelur lagi. Kalau manusia
tidak harus lewat bayi. Seketika ibu menjelma menjadi makhluk yang baru. Gampang. Surah 79 ya, ayat 13. Surah 79 dari ini Bu, dari 10 sampai 14. Coba kalimat Allah meyakinkan kepada kita bahwa kebangkitan itu mudah. Surah 79 ayat 10 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. 79 ayat 10. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang mulai semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Apa Bu? Ada orang bertanya, meragukan apa mungkin yang sudah hancur, kena bom, yang sudah jadi abu hidup kembali, gitu loh. Terus? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Nah, tidak Bu. Pengembalian itu apa Bu? Prosesnya harus 9 bulan atau seketika Bu? Bagi Allah mudah nggak Bu? Kalau ibu sudah merasakan hidup di alam dunia. Kalimatnya di sini dikatakan ya, di surat 79 ayat 13, fa innama hiya zazratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum bisahira, maka seketika itu mereka hidup kembali di muka bumi. Gampang nggak bagi Allah? Gampang. Jadi kenapa ada ayat dengan sumpah Bu? Ya, bahwa aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan manusia yang menyesali diri. Ya, apa manusia meragukan tentang hari kebangkitan? Apakah benar kalau tulang belulang yang sudah hancur lumat akan dibangkitkan hidup kembali? Apa jawaban Allah? Kami sanggup menghidupkan kembali jari jemari dengan sempurna. Berarti apa Bu? Kita hidup lagi. Cuma bukan pakai jasadnya duniawi. Hidupnya kita dari amal ibadah kita masing-masing. Karena hidup kita di sana alam ruh. Bagi Allah mudah, kata Allah Bu. Ya, apa? Mudah sekali ya memberikan casing atau jasad yang lain yang lebih bagus, lebih bercahaya, Bu, lebih cantik, lebih ganteng daripada jasad yang hari ini kita gunakan di dunia. Kalau sekarang kita Bu cantik dari lihat keturunan, ya kita kaya raya, bisa pengaruh dari kekayaan kita, usaha kita, atau kita punya keluarga kaya, kita ke bawah kaya. Tapi kalau di akhirat, kata Allah dari apa Bu? Amal ibadah kita masing-masing. Kan itu pentingnya. Ya, maka itulah para nabi, para solihin, para syuhada, Bu, kira-kira dia itu masih ya dikubur oleh Allah atau sudah hidup? Sudah hidup kata Allah. Karena pengembalian itu tidak harus tunggu kiamat. Kalau orang soleh dia hidup kembali di alam barzakh tapi dapat kenikmatan. Surah 2:154.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Berarti ada tidak orang yang sudah dibangkitkan oleh Allah sebelum kiamat? Kan banyak. Ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Musa, ada cerita orang yang dimatikan 100 tahun terus dia dihidupkan kembali. Itu loh. Apakah itu hanya cerita satu orang aja? Bisa kepada kita enggak? Bisa. Ayat ini kalimatnya apa? Jangan kau katakan orang yang gugur di jalan itu mati. Berarti kalau tidak boleh mengatakan mati berarti apa dia? Hidup. Bu, hidupnya seketika atau 9 bulan di dalam perut. Kan tadi kehidupan itu dengan satu pengembalian saja, seketika itu mereka hidup kembali. Bu, ya. Nah, kalau mereka hidup, alamnya sama nggak dengan kita? Beda. Ya, mereka masuk hidup di alam barzah. Kenikmatan yang mereka rasakan dengan kita mana lebih nikmat, Bu? Ya mereka udah ketemu jalan surga, Bu. Ya, sebelum ke surga pun mereka sudah dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi. Mereka udah hari ini bersama hamba-hamba Allah yang diridhoi. Baru nanti kiamat wadkhuli jannah. Jadi sebelum masuk surga mereka sudah merasakan nikmatnya surga enggak, Bu? Apa Bu? Tadi mereka mendapat rezeki dianugerahi yang luar biasa dan Allah ridho kepada mereka. Makanya jangankan mengatakan Bu kita mau di mulut, mikir aja nggak boleh kata Allah. Apa? Karena aku sanggup menghidupkan kembali dengan sempurna, dengan satu kali teriakan, dengan satu kali tiupan. Surat 3 169 sampai 172. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Apa Bu? Kalimatnya Bu? Di mulut atau di pikiran? Kalimatnya coba Ibu perhatikan. Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira. Kalau mengira di mulut atau di pikiran? Di pikiran aja Ibu nggak boleh. Ngecilin Tuhan. Bahwa orang yang gugur yang itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Hidup di sisi Tuhan itu jadi Tuhan atau tetap jadi makhluk? Jadi makhluk. Kira-kira makhluk apa wujudnya yang sempurna? Ayam, kambing atau manusia? Manusia. Casingnya manusia, tapi manusianya pun bukan sembarangan manusia. Bukan lagi dia dari rajin olahraga, rajin makan yang bervitamin, bukan itu Bu.
manusianya tadi tumbuh dari amal ibadahnya, karena mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan mereka bergembira ya melihat keturunan mereka ya yang belum menyusul mereka. Itulah mereka memberikan syafaat, memberikan karomah kepada kita. Jadi mereka kata Allah hidup di alam kubur, tidak disiksa, tapi sudah merasakan nikmat. Itulah insya Allah kita pun harus seperti mereka. Apa? Hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan nikmat. Jadi kalimat-kalimat tadi Allah bersumpah kenapa dengan manusia? Karena manusia banyak sekali yang hidupnya diperbudak oleh keinginan, hanya orientasinya dunia untuk dunia. Ya, maka itulah Allah pun di samping bersumpah dengan manusia, Allah bersumpah dengan apa? Banyak Quran, dengan waktu. Ya, kita disumpahin dengan waktu, karena yang menggunakan waktu itu siapa? Kita penggunanya. Ya, kita baca Allah bersumpah dengan waktu. Kita baca dulu surat 89 ayat 1 sampai 14, ayatnya pendek-pendek. Terima kasih. Apa Bu? Ayat ini untuk Nabi aja, Bu? Untuk umat-umat terdahulu atau untuk kita, Bu? Apa Bu? Inna rabbaka labil mirsad. Apa Bu? Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya, Allah bersumpah di sini apa Bu? Wal fajri, demi waktu fajar. Ya, jadi ingat kaitannya dengan angka, dengan waktu kita Bu. Walayalin asyar, demi malam yang 10. Wasab'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Demi malam apabila telah berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Jadi hari-hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dalam sumpahnya Allah. Iya. Apa? Hidup ibu tidak bebas, menurut ibu dikasih kebebasan. Tapi ingat, aku kirim 2 malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, yang kiri dan yang kanan. Aku kirim malaikat pengawas, dan aku pun mengawasinya. Aku punya kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Jangankan perbuatan manusia, Bu, daun jatuh pun itu tercatat enggak di Lauhul Mahfuz. Nah itu kata Allah. Tapi manusia, kita sering lalai enggak? Iya. Maka itulah kenapa ada surat Wadduha, Bu. Ya. Walaili idza saja, itu waktu semua enggak, Bu? Iya, banyak sekali. Bahkan ada kalimat wal asri innal insana lafi khusri, bahwa kita ini rugi. Banyak itu silakan di juz amma itu sumpahnya Allah. Jadi wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, itu fenomena. Tapi begitu kaitannya waktu tadi wal fajri wa duha wal asri, Bu, ya, itu Allah bersumpah. Konteksnya dengan apa? Waktu. Apa? Bahwa kita ini innal insana lafi khusri. Jadi selalu dengan sumpah-sumpahnya tadi kaitannya dengan kita. Banyak manusia yang menyesal, banyak manusia yang rugi, kata Allah. Nah hari ini kita diberi hidup, diberi umur, bahwa siang dan malam ini bukan hanya untuk tidur malam hari, Bu. Siang bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi mari ambil pelajarannya. Apa dampaknya untuk kita? Apa pengaruhnya untuk kita? Apakah nambah amal soleh atau kita nambah dosa? Yang tahu diri kita masing-masing. Maka itulah kata Allah, suatu tanda yang aku berikan kepadamu dengan siang dan malam agar kamu tahu perhitungan waktumu. Perbanyaklah muhasabah. Surah 10 ayat 5 dan 6. Dua ayat tadi cukup. Ya, silakan itu mau ditambahin, Bu, ayatnya banyak, Bu. Tentang ayat-ayat sumpah banyak sekali di juz amma, Bu. Dari mulai wal asri, ya, wal duha, wa syamsi, wal fajar, terus al-mursalah banyak di surat 77, ayat surat 50, ya, dari Yasin aja, Bu. Itu banyak, Bu.
dan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sungguh, pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Apa Bu? Dengan adanya siang dan malam, matahari dan bulan beredar pada garis edarnya, penekanannya apa Bu? Agar kamu mengetahui apa Bu? Apa hanya sekedar angka? Enggak. Ya, jadi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak muhasabah, mari kita banyak tadabbur Al-Qur'an, dan bahwa hidup ini sekarang terserah kita. Quran luar biasa menjelaskan secara gamblang begitu besar kasih sayang Allah kepada kita, memandu kita agar hidup kita selamat tidak hanya dunia dan akhirat. Ya, mari kita sekali lagi dengan ayat yang kita baca tadi, yang kita pahami, hidupkan hati kita, ya, kita dapat anugerah luar biasa mukjizat Al-Qur'an untuk menyongsong hari esok. Mari kita, ya, sekali lagi banyak-banyak muhasabah. Surat 17 ayat 13 dan 14. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah di dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghitung atas dirimu. Bu, ibu mau menghitung amalnya nanti di akhirat atau sekarang? Hah? Yang bagus menghitungnya nanti atau sekarang? Kalau sekarang masih ada perbaikan nggak? Masih bisa kita perbaiki nggak? Bisa. Kalau di akhirat, Bu, bisa diperbaiki nggak? Enggak. Berapa banyak di Quran, Bu, ngomong seandainya aku tidak menerima kitab itu, aku lebih baik. Tapi walaupun ibu tidak mau menerima kitab karena diterimanya dari sebelah kiri, maka si kitab itu bisa kita lempar begitu saja nggak? Enggak, hari itu amal ibadah kita. Tapi kalau ibu menerimanya dengan kitab kanan, kata Allah, maka malaikat pun langsung melayani kita. Tapi yang terbaik sekali lagi sebelum kita baca itu kitab di akhirat, yang terbaik mari kita membaca kitab kita sendiri. Iqra kita bacalah kitabmu, cukup hari ini mumpung hidup di alam dunia. Kalau kita banyak dosa, mari segera tobat. Kalau kurang amal, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Hablum minan nasnya kita perbaiki. Insya Allah itulah kita disebut orang yang taubatan nasuha. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah di dalam Al-Quran sekali lagi banyak sekali yang tidak kita bisa baca ayat-ayat sumpah tadi. Intinya ujung ayat yang biasa setelah sumpah itu menjelaskan kepada kita, ya, karena banyak manusia selalu ragu, selalu tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah pada hari ini iman kita bertambah dan kita sungguh-sungguh untuk mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena waktu juga, mari kita tutup sama-sama dengan doa dan kita doakan orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan para pahlawan bangsa di bumi persada Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbi ij'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah